loading. Oke, sudah. Oke anak-anak, karena sudah berkumpul semua, selagi kita menunggu yang mau bergabung, kita bisa mulai ya. Ketua kelasnya tadi siapa? Mbak Dian Ayu. Monitor Mbak Dian Ayu. Mbak Dian Ayu mana? Tadi ada Mbak Dian Ayu. Oke. Mbak Dian Ayu, kedengaran suaranya Bu Nurul? Kedengaran. Kameranya di-on-kan dulu bisa Mbak Dian Ayu. Oke. Silakan ketua kelasnya Mbak Dian Ayu memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Halo? Atau ada yang mau mewakili? Wakil ketuanya siapa ini? 10 AKL 1. Anita. Ada Mbak, siapa wakil ketuanya? Silahkan mewakili untuk memimpin doa teman-teman satu kelas. Mana ini? Kok tidak ada respon? Oke, Mbak Diana Shua aja. Mbak Diana Shua. Silakan dipimpin doa teman-temannya untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Yuk, di unmute dulu. Oke. Doa menurut agama masing-masing. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Sudah ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat Google Meet ya, walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi setidaknya kita bisa berkumpul, bisa saling melihat wajahnya satu sama lain, yang di-on-kan kameranya atau yang tidak. Yang kemarin masih bertanya-tanya guru BK aku itu siapa, nah ini sudah kelihatan sekarang ya. Yang kemarin saya masih murid-muridku itu mukanya yang seperti apa toh, nah sekarang sudah kelihatan. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang? Belum Bu, sarapan apa? Belum Bu. Kalau vegetarian bisa disambi makan siang ya, bisa disambi rebahan dan lain sebagainya. Nah itu nilai plusnya dari PJJ. Oke. Tadi sebelum dulu pelajarannya siapa kelas 10 AKL 1? Pak Hendrik Simdiku. Pak Hendrik. Oh iya. Hari ini sudah ada yang melakukan Zoom meeting seperti Bu Nurul atau Bu Nurul yang pertama? Benar yang pertama. Oke, yang pertama. Oke. Minggu kemarin di pertemuan pertama kedua kemarin kita sudah, Bu Nurul sudah memberikan data pribadi ya, tugas di Google Classroom, reviewnya kemarin. Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum, gitu ya. Ya, setengah-setengah. Nah, tadi sudah saya cek di Google Classroom-nya, ada beberapa siswa yang masih belum menyerahkan tugasnya. Nah, ini saya bacakan ya. Kalau misalnya anaknya ada join di sini, silakan untuk segera dikerjakan. Bu Nurul tunggu hari ini sampai nanti malam. Oke, yang pertama ada Aisyah Pita, terus Alifa Ilyana, Anggia Tiffany, Aprilifa Yesi, Aldita Ratna, Aziza Istiqomah, Berliana Khaila, Diana Sua, Fadila Safrullah, Husnul Fatimah, Linda Listiani, sama Husnul Utami. Silakan nama-nama yang sudah saya sebutkan untuk segera mengumpulkan data pribadinya, karena itu penting, gitu ya, diserahkan lewat Google Classroom yang kemarin. Oke, ini ada yang mau join. Selamat datang Mbak Aisyah. Halo Mbak Aisyah.
Halo Mbak Elisabetta, dengar suaranya Bu Nurul enggak? Iya, Bu. Hadir. Oke, dengar. Hadir. Bisa di-on-kan kameranya, Mbak Elsa. Nggak pakai Mana mukanya Mbak Elsa ini? Nggak pakai seragam nggak apa-apa. Nggak pakai seragam nggak apa-apa, yang penting mukanya on. Kan nggak harus pakai seragam. Oke. Mbak Elsa, kebetulan panjang umur kamu baru saja saya bilangi. Data pribadinya sudah dikumpulkan? Sudah. Yang tugas kemarin? Oh, sudah. Tapi di Google Classroom lewatnya. Hari apa mengumpulkannya? Tapi enggak lupa Ibu, saya udah lama. Silakan dicek lagi ya. Silakan dicek lagi. Kalau merasa belum, silakan diunggah di Google Classroom. Oke, minggu kemarin kita sudah perkenalan singkat. Bu Nurul mengampu mata pelajaran apa kemarin? Bu Nurul ngampu pelajaran apa kemarin? Kita. Halo? BK, bimbingan dan konseling. Nah, sekarang Bu Nurul mau tanya ini, menurut kalian BKBP itu apa? Menurut pendapat kalian, siapa ya? Mbak Desvita yang mic-nya terbuka, Desvita Angelia. Halo Mbak Desvita, kedengaran suaranya Bu Nurul? Halo? Halo, Halo, kedengaran suaranya Bu Nurul? dengar Bu. Oh iya, kameranya di-on kan Mbak Desvita, biar sembari ngomong saya tahu wajah-wajahnya. Loh, kebalik kameranya. Oke, Mbak Deswita, saya mau tanya, pandanganmu, BK itu apa tuh menurutmu? Menurut kamu? Loh, jangan di-off-kan lagi, di-on-kan aja. Hai. Apa? Kayak badan Loh, badan apa? Badan penegak hukum sekolah? Atau apa? bimbingan, kayak bimbingan. BK, bimbingan dan konseling. Mungkin bisa dibantu Mbak Dwi Anita. Mana Mbak Dwi Anita? Monitor Bu Nurul, dengaran suara Bu Nurul enggak? Mbak Dwi Anita? Bentar Bu. Oke, di-on-kan kameranya ya. Dwi Anita Vina Agustina. Halo? BK adalah proses interaksi antara dua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang sedang dialami. Oke, cocok, benar. Sudah lengkap ya. Ada kata-katanya tapi yang sedikit perlu dirubah. Dulu kalian dari SMP sudah ada BK juga toh? Jadi sudah familiar ya dengan BK? Sudah familiar ya? Iya. Ini Bu sambil mau gimana? Dulu BK-mu masuk sekolah, masuk kelas enggak SMP waktu dulu? Masuk kelas enggak waktu dulu SMP? Di sekolahmu dulu? BK-nya? Kan Bu. Oke. Bu Nurul sambil izin share screen ya, anak-anak coba. Tak izin share screen. Oke. Kelihatan? Halo? Sudah. Sudah ya. Nah, ini sedikit perkenalan. Pasti sudah tahu semua ya. Namanya Nurul Hidayati, alamatnya aslinya dari Wonogiri, jadi saya bukan asli orang Klaten, jadi tidak terlalu paham daerah Klaten itu mana.
Nah, profesinya sebagai guru BK dari SMK Negeri 1 Juwiring. Dulu Bu Nurul lulusannya lulusan Jogja. Nah, tadi kan saya ada yang mau ditanyakan dulu perihal Bu Nurul? Tidak. Tidak, cukup ya. Oke, sekarang tadi kan Bu Nurul menanyakan apa itu bimbingan dan konseling. Sudah dijawab oleh Mbak Dwi Anita. Sudah agak komplit, tapi kata-katanya perlu ada yang diubah sedikit saja. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling itu bukan sebuah mata pelajaran. Jadi BK itu tidak masuk rumpun mata pelajaran ya. Terus BK itu juga bukan ekstrakurikuler, tidak masuk seperti PMR, bukan juga seperti pramuka dan lain sebagainya. BK itu juga nggak ada hitungannya, jadi aman. Nggak ada hafalan yang harus dihafalkan. Seperti mata pelajaran yang sebelumnya. Lalu apa toh BB itu? Apa sebenarnya BK itu? Nah, BK merupakan pelayanan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun secara kelompok, agar peserta didik itu mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, karena itu di dalam BK itu ada yang namanya konseling, Nak. Ada konseling kelompok, ada pula konseling individu. Kalau konseling kelompok itu nanti kalian berkelompok dengan orang-orang yang mempunyai permasalahan yang sama. Jadi nanti kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Kalau konseling individu itu biasa dilakukan secara pribadi. Jadi misalkan kalian punya masalah, entah itu masalah pribadi, entah itu sosial, entah itu apa, itu bisa di-sharekan, bisa dikonsultasikan ke Bu Nurul. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana sih pemecahannya, seperti apa, solusinya seperti apa, gitu. Sampai di sini paham ya BK itu apa? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi BK itu layanan. Jadi tidak ada nilainya untuk seperti mata pelajaran ataupun tidak ada nanti yang perlu dihafalkan. Tapi BK itu lebih ke dalam bentuk pelayanan. Nah, terus ada muncul nanti stigma ternyata pertanyaan kadang. Kenapa Bu kok BK itu kalau orang bolos itu nanti dicari-cari guru BK? Nah, terus kalau nggak mengerjakan tugas kok dicari-cari guru BK? Katanya BK itu memberikan pelayanan. Nah, itu pasti pertanyaan yang nanti akan muncul. Nah, yang untuk menjawab itu di sini, Nak. Nah, jenis-jenis layanan BK. Ada 4 jenis layanan BK. Yang pertama ada layanan pribadi. Yang kedua ada layanan sosial. Kemudian yang ketiga ada belajar, yang keempat ada karir. Nah, ada 4 nih, sudah ini bisa dilihat toh screen-nya Bu Nurul? Iya. Gimana Mbak? Bisa. Ada apa? Bisa, oke. Bisa. Tak lanjut ya. Kecepatan nggak ini ngomongnya Bu Nurul? Kecepatan atau tidak? Tidak. Boten. Tidak. Oke. Boten. Saya lanjut ya. Jadi yang pertama bidang pribadi. Pribadi ini menyangkut dengan diri kita masing-masing. Misalkan ya, kalau pribadi itu biasanya nanti urusannya dengan konseling individual. Misalnya kita punya masalah ini, kok ini susah banget tidak bisa dipecahkan. Kok misalkan semangat belajarnya menurun, ini kira-kira ada apa ya Bu? Nah itu bisa nanti dikonsultasikan ke Bu Nurul. Itu kan menyangkut masalah pribadi. Kemudian yang kedua, itu ada layanan sosial. Layanan sosial itu adalah ketika kita mempunyai permasalahan dengan sosial kita. Contohnya, yang pertama yang paling mudah. Kok kita susah ya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru? Kira-kira harus seperti apa untuk menghadapinya? Nah, itu masuk di dalam Selamat datang Mbak Husnul Khotimah. Silakan bergabung ya. Seperti saya mana sosial ya, misalkan kita susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru,
Nah, itu nanti akan kita bahas di layanan BK sosial. Nah, itu nanti akan kita cari kenapa. Oh, kamu masalahnya seperti ini, seperti ini. Nah, terus yang ketiga, layanan yang ketiga dari BK yaitu layanan belajar. Nah, ini biasanya kalau PJJ, layanan belajar ini, wah, yang motivasi belajarnya kurang, terus kok rasa-rasan ya Bu kalau PJJ nanti alasannya tugasnya banyak, padahal banyak faktor yang mempengaruhi itu nak. Jadi tidak hanya karena tugasnya banyak, tapi mungkin karena kalian sering menunda-nunda tugas, jadi tugasnya menumpuk. Nek wis menumpuk nanti males untuk mengerjakan karena sudah terlalu banyak. Nah, itu merupakan salah satu faktor nanti yang akan diurusi di BK belajar. Nah, itu BK belajar. Terus kemudian yang terakhir, ada jenis layanan BK karir. Nah, ini nanti menyangkut saya itu punya potensi apa ya Bu Nurul ya? Kira-kira kalau saya nanti lulus SMK, itu saya kerjanya milihnya yang seperti apa ya Bu ya? Nah, kira-kira nanti dunia kerja itu akan seperti apa? Nah, itu nanti kita selesaikan di BK di jenis layanan bimbingan karir. Nah, tadi kan Bu Nurul tanya lah hubungannya apa Bu sama yang kok anak bolos mesti nanti dicari BK, anak yang PJJ-nya kurang mesti dicari BK. Nah, BK itu kan jenis layanannya ada 4. Nah, anak yang suka bolos itu pasti dia punya masalah dengan dirinya sendiri karena itu menjadi ranah layanan untuk BK. Terus yang kedua, terus yang nggak suka mengerjakan tugas Bu, kok mesti diuyak-uyak BK? Nah, karena apa? Karena itu sudah masuk nanti di BK belajar. Nah, di BK belajar ini nanti kita akan memantau kalian pembelajarannya di kelas itu seperti apa. Terus ada nggak sih perkembangan nilaimu dari semester pertama sampai dengan semester akhir nanti? Kira-kira kalau nilaimu menurun, ada apa atau ada masalah apa? Nah, itu nanti kita masuknya di BK belajar. Karena itu, BK itu bukan polisi, nak. Terkenalnya itu kan BK polisi, sukanya mengejar-ngejar anak yang bermasalah. Tidak. Tapi BK itu memberikan sebuah layanan. Layanan itu biasanya akan timbul ketika kalian punya permasalahan. Dan permasalahan kalian itu melingkupi 4 masalah ini tadi. Masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan juga masalah karir. Jadi itulah kenapa kok segala hal itu kok kayaknya dikejar-kejar BK orang-orang yang bermasalah. Tidak, bukan karena bermasalahnya, tapi kita cari akar permasalahannya untuk apa. Selain itu, misalkan kalian itu punya bakat terpendam, terus kira-kira ragu sama bakatnya, ragu sama potensinya, boleh nanti konsultasi ke Bu Nurul atau guru BK yang lainnya. Bu, saya tuh punya bakat seperti ini, kira-kira nanti saya bisa dikembangkan nggak ya Bu? Nah, itu nanti bisa untuk dikonsultasikan. Jadi paradigmanya kalau BK itu polisi sekolah itu salah nggih. Jadi BK itu adalah sahabat siswa. Wah, temannya siswa. Kalian bisa berteman sama Bu Nurul, bisa chatting konsultasi pribadi sama Bu Nurul, tapi harus selalu sesuai dengan aturan di sekolah atau tata tertibnya seperti apa. Nah, ini tadi gambarannya BK itu seperti ini ya, layanan-layannya seperti ini. Nah, saya mau tanya ini sekarang sama kalian, kira-kira di zaman SMP ini BP-nya itu seperti apa? Apa yuk masuk kelas atau tidak ada jam masuk kelas, Bu? Nah, saya mau tanya ini sama Mbak Jessica Septia. Halo Mbak Jessica Septia, bisa kedengaran suaranya Bu Nurul? Mbak Jessica? Halo? Nggak ada ya? Oke, gitu. Ya. Oh ada, oke. Mbak Jessica kameranya di-on kan boleh? Biar saya lihat mukanya. Nah, Bisa, oke. Di-on kan Mbak Jessica? Bentar, Bu. Bentar. Oh iya, oh ya, oke. Tak tunggu, jamnya Bu Nurul masih sekitar setengah jam. Mau tanya.
Mbak Jessica, sudah belum? Belum mau tanya, Bu. Ya. Oh ya, Mbak Dia mau tanya. Tak tanya dulu ya, Mbak Jessica. Mbak Dia mau tanya apa? Silahkan. Data siswanya itu dikumpulkan lewat Google Classroom itu atau lewat linknya itu, Bu? Oh ya, itu kamu klik saja linknya. Linknya nanti kan sudah otomatis masuk di Google Form-nya Bu Nurul, Drive-nya Bu Nurul. Tapi nanti kamu klik serahkan juga di Classroom-nya. Jadi tugasmu nanti diserahkan, gitu. Kalau nanti nggak Mbak klik diserahkan, nanti tahunnya Bu Nurul belum dikerjakan. Gitu ya Mbak Dia. Mbak Dia sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, tapi belum diserahkan mesti. Belum. Mengerjakan langsung di link. Oke, nanti coba diserahkan ya. Kalau misalnya tidak bisa, nanti bisa japri Bu Nurul, Bu, saya sudah mengerjakan. Nanti saya cek di Google Drive-nya. Oke, gitu ya Mbak Dia. Ya, Bu, terima kasih. Balik lagi ke Mbak Jessica. Oke, balik lagi ke Mbak Jessica tadi mana? Mbak Jessica Septia sudah? Hilang lagi. Oke lah, kelihatan mukanya. Saya mau tanya sama Mbak Jessica. Di unmute dulu. Oke. Dulu waktu di SMP kira-kira guru BK kamu gimana? Masuk kelas apa enggak? Dulu SMP-nya SMP mana, Mbak? SMP 1 Pulan Harjo. SMP 1 Pulau Harjo. Kok nggak di-on kan lagi kameranya? Di-on kan coba. Nah, itu kan kelihatan cetar. Nah, dulu guru BK-nya di SMP gimana, Mbak? Masuk kelas apa enggak? Kalau corona ini nggak masuk, Bu. Oh iya, kalau corona ini nggak masuk. Sebelum corona, masuk kelas enggak? Masuk, Bu. Masuk, memberikan materi dan pelayanan kan? Iya. Ya, nah itu di SMP-nya Mbak Jessica, SMP 1 Pulau Harjo. Itu guru BK masuk kelas memberikan pelayanan, sama seperti di sini. Kalau untuk kelas 10 nanti akan ada jam masuk kelas, akan ada pelayanan. Tapi karena adanya corona, jadi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi bisanya lewat pembelajaran seperti Google Meet, seperti Google Classroom, dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Jessica. Itu jadi dari Mbak Jessica. Terus sekarang saya mau tanya Mbak Kusnul Khotimah. Yang kedua, Mbak Kusnul Khotimah. Halo Mbak Kusnul Khotimah. Bisa dengar suaranya Bu Nurul? Halo? Oh, mungkin sedang makan siang mungkin ya Mbak Kusnul ya. Oke, kalau Mbak Linda Listiani, ada Mbak Linda Listiani, bisa dengar suaranya Bu Nurul? Ada, Bu. Ada, oke. Di-on-kan kameranya boleh? Ya. Mbak Linda Listiani, dulu SMP-nya di mana? SMP-nya SMP mana? SMP Negeri 2 Cawas, Bu. SMP Negeri 2 Cawas. Rumahmu mana? Di Pogong Gede. Oh ya. Dulu guru SMP-nya waktu SMP masuk kelas tidak? Di SMP 2 Cawas. Iya, masuk. Masuk kelas. Sama-sama memberikan pelayanan ya. Pelayanan, materi, pembimbingan seperti itu sama ya. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih. Oke. Dari 2 testimoni tadi berarti kan kebanyakan guru BK itu memberikan yang namanya pelayanan atau pembimbingan. Bisa di jam pembelajaran, bisa juga di luar jam pembelajaran. Jadi sama saja gitu ya. Yang baru masuk tadi siapa namanya? Yang baru masuk ini tadi Mbak yang baru bergabung Mbak Aisyah. Ada Mbak Aisyah? Ada, Mbak Bu. Aisyah. Oke. Di-on-kan kameranya. Di-on-kan kameranya. Halo, Mbak Aisyah. Nah, baru join ya, baru gabung. Tuh, kelihatan mukanya.
Mbak Aisyah, bisa dengar Bu Nurul? Bisa dengar ya? Bisa, Bu. Oke, tadi kita membahas tentang stigma BK. BK itu seperti apa? BK itu bagaimana? Nah, saya mau tanya sama Mbak Aisyah nih, sama kayak pertanyaannya sama Mbak Jessica, sama Mbak Linda tadi. Dulu di SMP guru BK-nya masuk kelas tidak? Memberikan pelayanan tidak? Memberikan bimbingan atau tidak, Mbak Aisyah? Halo? Oh, hilang lagi. Oh ya sudah. Oke, kalau gitu. Oh ya udah. Oke, kita kembali lagi ke PPT ya, Nak ya. Jadi, apa itu BK? BK itu seperti apa? Terus layanan-layanan BK itu seperti apa? Itu sudah dijelaskan secara singkat oleh Bu Nurul. Terus saya juga mau melihatkan guru-guru BKKC-nya SMK 1 Juwiring. Mungkin suatu saat di kelas 2 atau kelas 3 kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru BK ini. Nah, yang pertama ini guru-guru BK SMK 1 Juwiring nggih. Karena masih masa pandemi belum bisa ketemu, saya share fotonya saja. Yang pertama ini ada Ibu Irna Kurniawati, SPSI, itu salah satu guru BK SMK Negeri 1 Juwiring. Terus yang kedua ada Dr. Andes Suparna, ini Pak Parna. Terus yang ketiga ini ada Pak Lukman Ardian Prila, ini juga guru BK SMK Negeri 1 Juwiring. Kemudian ada lagi, nah ini ya ibu yang masih muda cantik ini, Bu Norma Rosalia Dian, itu juga guru BK SMK Negeri 1 Juwiring. Kemudian saya sendiri, dan ada lagi yang terakhir ada Bapak Hari Nugroho, yang itu juga merupakan guru BK SMK Negeri 1 Juwiring. Oke, itu tadi guru-guru BK SMK 1 Juwiring ya. Nanti silahkan berkenalan ketika pandeminya sudah berakhir. Mungkin nanti bisa tatap muka lagi, bisa melihat Bapak Ibu secara langsung. Oke, itu tadi yang bisa saya share. Ada tidak pertanyaan Nak dari apa itu bimbingan konseling, layanan apa saja yang diberikan? Ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan dirasa sudah cukup jelas, bisa kita akhiri. Jadi pertemuan kita hari ini, yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini adalah tentang apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu layanan di mana kita bisa memberikan layanan baik secara perseorangan maupun secara kelompok yang bertujuan untuk membuat potensi diri kita bisa mencapai kemaksimalan. Itu ya. Saya stop sharing dulu ya untuk PPT-nya. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Untuk hari ini pembelajaran Google Meet kita sudah selesai anak-anak. Yang bisa kita ambil tadi hari ini, apa itu bimbingan dan konseling. Dan untuk yang tadi belum mengerjakan atau belum mengumpulkan tugasnya yaitu data pribadi, silakan segera dikumpulkan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa nanti meet lagi atau bisa tetap pakai Google Classroom atau nanti lewat via WhatsApp. Itu bisa nanti Bu Nurul infokan lagi. Itu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Jadi bisa bertemu lagi, berkumpul lagi. Dan semoga pandeminya segera berlalu. Jadi kita bisa, nggak perlu Google Meet-meetan seperti ini, kita bisa tatap muka secara langsung. Itu ya. Selamat melanjutkan tugasmu lagi, selamat PJJ lagi. Setelah Bu Nurul jamnya siapa? Ferry. Siapa? Pak Ferry. Pak Ferry, olahraga. Oke. Iya. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semangat PJJ, jangan lupa setiap ada tugas segera dikerjakan biar nanti tidak menumpuk, tidak keberatan di kalian. Semoga apa yang Bu Nurul informasikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Bu. Boleh live ya, Nak? Silakan. Oke.